Halo Pedikers. Mendengar kata kecelakaan kapal, apa yang terlintas di benakmu? Ya, kecelakaan memang menjadi momen mengerikan yang sangat mungkin terjadi dimanapun. Berbagai penyebab terungkap menjadi alasan kecelakaan terjadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa kecelakaan kapal dengan kerugian terbesar. Kapal apa saja kah? Mari kita bongkar. Di deretan pertama dengan kerugian paling besar ada kapal Prestige Oil Spill. Kapal ini mulai diluncurkan proyek produksinya pada tanggal 10 Desember 1975. Kapal ini sendiri difungsikan untuk mengangkut minyak yang merupakan milik dari perusahaan asal Yunani yang bermarkas di Athena dan beroperasi di bawah naungan bendera Bahama. Kemudian digarap oleh perusahaan produksi kapal asal Jepang, yaitu Hitachi. Hitachi Shipbuilding dan Engineering Co. sendiri selesai pada tanggal 30 Maret 1976. Kapal Prestige memiliki ukuran panjang 243 meter dengan lebar 34,4 meter ini. Kedalaman lumbungnya mencapai 18,7 meter. Kapal ini juga memiliki kapasitas kargo yang mampu menampung beban hingga mencapai 81.589 ton. Namun sayangnya, kapal Prestige tenggelam di perairan pantai Galicia, Spanyol tahun 2002. Penyebab kecelakaan kapal ini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang karena terjebak badai dan ada juga yang berpendapat karena menabrak tumpukan benda asing di laut. Akibatnya diperkirakan kurang lebih 70.000 ton minyak yang diangkutnya tumpah di perairan laut. Kerugiannya pun terbilang paling besar di antara kapal-kapal lain yang mengalami kecelakaan, yakni mencapai 162,1 triliun rupiah, termasuk untuk membersihkan laut dari sisa-sisa kecelakaan yang dialami. Mari kita beralih ke kapal Exxon Valdez. Kapal ini merupakan hak milik dari perusahaan minyak yang cukup besar di dunia. Kapal tanker minyak yang memiliki panjang 301 meter dan lebar 56 meter ini difungsikan sebagai kapal pengangkut minyak mentah. Dengan bobotnya yang sangat berat hingga mencapai 200.000 ton, Exxon Valdez mampu menampung hingga 1,48 juta barel minyak sekali jalan. Kapal ini mulai beroperasi pada Maret 1986. Namun di tahun 1989, kapal besar ini mengalami kecelakaan ketika melakukan perjalanan menuju ke Long Beach, California, dengan menabrak karang di kawasan perairan Prince William Sound, Alaska. Karang yang ditabrak merobek bagian lambung kapal yang ukurannya cukup besar. Imbasnya 40 liter minyak yang diangkut tumpah dan merambas sejauh 3.100 km di perairan Alaska. Tidak hanya itu, dari kecelakaan ini pihak Exxon dituntut untuk mengganti kerugian sebesar 14,3 triliun rupiah. Wah, biayanya nggak main-main ya, Bedikers. Kasus kecelakaan kapal selanjutnya, yaitu kapal Ever Given. Kapal ini adalah buatan negeri Matahari Terbit di Jepang yang dibangun oleh perusahaan galangan kapal Imabari Shipbuilding pada tanggal 25 Desember 2015. Kapal Ever Given sendiri resmi menjadi milik Jepang setelah selesai di tahun 2018 dan dioperasikan oleh Evergreen Marine Co. yang bermarkas di distrik Luzhou, Taiwan. Kapal Ever Given juga termasuk kategori kapal yang cukup besar. Bagaimana tidak? Memiliki panjang mencapai 400 meter dengan lebar 59 meter, tingginya pun mencapai 33 meter dengan bobot kapal mencapai kurang lebih 200.000 ton. Penyebab kecelakaan kapal asal Jepang ini adalah tersangkut karena terjebak badai di perairan terusan Suez, Mesir, yang merupakan jalur pelayaran Asia Eropa dan memblokir salah satu rute perdagangan tersibuk dunia. Dampaknya perekonomian dunia mengalami kerugian mencapai 5,7 triliun rupiah. Kerugian akibat kemacetan yang disebabkan oleh kapal kargo raksasa ini lebih besar lagi, yaitu mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 43 triliun rupiah per harinya. Wah, banyak banget ya. Kapal selanjutnya ada kapal Costa Concordia. Kapal pesiar ini dioperasikan oleh perusahaan jaringan kapal pesiar asal Italia, yaitu Costa Cruises, dan dibuat di galangan kapal Sestri Ponente di Italia.
serta mulai diluncurkan pada tahun 2005 lalu. Kapal ini sendiri memiliki panjang kurang lebih 290 meter dengan lebar 35 meter. Kapal Costa Concordia ini mengalami kecelakaan pada tanggal 13 Januari 2012 karena tenggelam dan menewaskan 11 orang. Awalnya kapal ini menabrak karang di wilayah Tuscany, Italia. Tabrakan karang ini membuat keadaan kapal menjadi terbalik. Total kerugiannya terbilang cukup fantastis, Bedikers, yakni dari pihak Costa Cruises yang harus membayar biaya sebesar 3,3 triliun rupiah ke pemerintahan Italia. Lanjut ada kapal Titanic. Bagi yang pernah nonton film Titanic, pasti kapal yang satu ini gak asing lagi di telinga kalian. Kapal Titanic sendiri merupakan kapal penumpang yang paling besar di daratan Britania Raya pada saat itu. Dibuat pada tahun 1909 oleh perusahaan pembuatan kapal asal Irlandia Utara, Harland & Wolff di Belfast. Proses pembuatan kapal pesiar super besar ini memakan waktu 2 tahun dan selesai pada tahun 1911. Kapal yang memiliki kapasitas 2.224 penumpang ini memiliki panjang mencapai 269 meter dengan lebar 28,9 meter dan tingginya mencapai 32 meter serta beratnya mencapai 52.310 ton. Namun, kapal asal Britania Raya ini mengalami kecelakaan yang menggemparkan seluruh dunia pada tahun 1912. Peristiwa ini terjadi karena Titanic menabrak gunung es saat melakukan perjalanan perdananya menuju New York City. Akibatnya, kapal pun terbelah 2 dan tenggelam hingga mengorbankan nyawa lebih dari 1.500 penumpang. Total kerugian dan kecelakaan ini pun digantikan pihak yang mengoperasikan kapal Titanic, White Star Line, yang harus membayar ganti rugi mencapai 1,99 triliun rupiah yang menyebabkan perusahaan bangkrut total saat itu. Selanjutnya ada kapal MV Rena. Nah, untuk kapal yang satu ini diproduksi pada tahun 1990 oleh perusahaan pembuatan kapal asal Jerman, yaitu Havelswerk Seaworld, dan merupakan kapal kontainer. Kapal Rena ini memiliki panjang 236 meter dan lebar mencapai 32,2 meter dan mampu menampung sebanyak 3.351 unit kontainer yang ukurannya mencapai 6 meter. Kapal ini juga mampu berlayar dengan kecepatan 39 km per jam dan memiliki 20 orang awak kapal. Namun di tahun 2011, kapal milik perusahaan Yunani ini menabrak karang Astrolabe di perairan Selandia Baru. Akibatnya kurang lebih 400 ton tanker minyak tertumpah di lautan dan mencemari pantai-pantai di sekitarnya. Imbasnya pihak perusahaan Yunani Customer Inc. harus membayar pajak atas kecelakaan ini yang mencapai total keseluruhan sebesar 2,4 triliun rupiah, termasuk biaya pembersihan dari akibat kecelakaan ini.